perkenalkan terlebih dahulu. Di depan sini ada Ibu Dr. Gigi Wina Edriani Darwis, MDSC SPKGA. Boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Dr. Wina. Baik, saya memperkenalkan sedikit ya. Jadi Ibu Dr. Gigi Wina ini merupakan dokter gigi spesialis kedokteran gigi anak. Beliau lulus sebagai dokter gigi dari Universitas Indonesia dan memperoleh gelar Master of Dental Science in Pediatric Dentistry dari University of Melbourne pada tahun 2002. Beliau juga aktif bersama anak-anak berkebutuhan khusus dalam pekerjaan sosial, seperti di Indonesian Down Syndrome Association atau ISDI. Jadi tanpa berlama-lama, mungkin udah mulai penasaran mau bahas apa hari ini. Langsung saja kita simak dari ahlinya. Silakan, Bu Dokter. Terima kasih, Feni. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu yang bisa hadir di sini dan mau tahu sedikit banyaknya mengenai perawatan gigi untuk anak-anak berkebutuhan khusus, untuk anak-anak autistik, yang dimana ini menjadi salah satu perhatian yang utama dari saya dari sejak saya berkuliah. Sedikit tambahan perkenalan diri, memang saya melakukan pendidikan kedokteran gigi di FKG UI dan mengambil spesialis pediatric dentistry di University of Melbourne. Dan kami sebagai lulusan spesialis dari luar negeri melakukan program adaptasi spesialis di FKG UI lagi. Dan saya berpraktek pribadi di Rumah Sakit Pondok Indah, Klinik Gigi Family Dentistry, dan Klinik Gigi Beni Abidin. Nah, ini sedikit agenda mengenai apa yang akan saya bicarakan hari ini, mungkin hanya sekilas. Kenapa saya itu mempunyai interest terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi sebetulnya 25 tahun yang lalu pada saat saya mengikuti program spesialis, saya tuh betul-betul nggak banyak tahu mengenai anak special needs. Nah, pada waktu itu ada exposure pada kami. Sebagai mahasiswa spesialis, kami tuh mendapatkan referral di Royal Children's Hospital di Melbourne dan di Dental Hospital Melbourne. Jadi memang anak-anak berkebutuhan khusus itu sering sekali dikirim ke kami dari daerah-daerah, kadang-kadang daerah-daerah suburb, daerah-daerah rural. Lalu saya juga harus melakukan residensi di sekolah untuk anak berkebutuhan khusus, anak cerebral palsy di Glenroy Specialist School. Nah, ini di slide yang ini memang lagi coba memperkenalkan perawatan gigi untuk anak-anak di SLB tersebut. Lalu saya waktu pulang ke Jakarta, saya mencari tempat yang serupa-serupa nih sama Glenroy Specialist School. Jadi saya kerja sosial di YPAC di Jakarta Selatan, di mana di situ sebagian besar anak-anaknya juga anak-anak dengan cerebral palsy. Lalu salah satu klinik gigi saya itu bekerja sama dengan ISDI yang tadi disebutkan oleh Feni. Kami melakukan kegiatan sosial, yaitu anak-anak itu datang untuk tindakan check up gratis, untuk tindakan preventif yang ringan, paling nggak memperkenalkan mereka ke perawatan-perawatan gigi yang dasar. Sayangnya setelah COVID tapi belum kami lakukan kembali, ini jadi pengingat saya mesti untuk coba mulai kembali. Nah, dari pengalaman-pengalaman ini saya jadi sadar ternyata orang tua ABK itu sangat mengalami kendala untuk berobat, bawa anaknya untuk berobat gigi. Kendalanya itu apa saja? Kadang-kadang mereka itu, saya juga mengerti sekali, orang tua ini sudah banyak sekali hal-hal yang harus diperhatikan untuk anaknya. Dari saat anak didiagnosis sudah mesti ikut terapi speech terapi, terapi okupasi, harus ketemu dokter anak, dokter neurologi anak, mencari sekolah yang cocok untuk anaknya, sehingga kadang-kadang perawatan gigi itu terabaikan, udah kesekian, udah lupa. Atau mereka juga kadang-kadang takut, tuh dokter giginya kira-kira ngerti nggak ya anak saya ini gimana cara untuk menanganinya. Jadi ternyata mereka akhirnya tunda-tunda sampai giginya sudah kondisinya kurang baik. Nah, ini sebagai orang tua mungkin bisa sedikit membayangkan, ini sisi sebelah sini gigi yang sehat, sisi sebelahnya gigi yang sudah kondisinya sangat kurang baik. Ini adalah pasien saya sendiri yang usianya baru 4 tahun. Jadi bayangkan gigi susu itu tumbuh antara umur 6 bulan sampai 2,5 tahun. Tapi umur 4 tahun sudah bisa habis. Dan kita saja orang dewasa kan juga, kalau sakit gigi tuh cepet-cepet udah pengen cepet-cepet ke emergency deh, ke klinik gigi. Anak-anak tidak selalu bisa kasih tahu. Jadi kadang mereka mulai nggak makan, makin lama makin ngemut. Jadi bayangkan rasa sakit, sulit makan, lalu sikat gigi juga sakit banget, langsung kena ke gusi, ke dokter gigi selalu mesti tindakan emergency yang sakit sekali. Biasanya akan terjadi berat badannya rendah karena makannya juga asupan gizinya kurang, tumbuh kembang terhambat.
Nah, beberapa perkembangan bicara yang sangat kita harapkan bisa terjadi di anak berkebutuhan khusus jadinya juga kurang bisa optimal karena beberapa nada suara itu nggak bisa tercapai tanpa adanya gigi-gigi. Lalu beberapa anak lagi orang tuanya bilang, "Oh, anak saya nggak mau difoto, kalau difoto tuh nggak mau senyum." Ternyata anak itu sendiri bisa merasa rendah diri dengan kondisi giginya. Nah, ini perawatan kebersihan gigi waktu saya tuh baru lulus, saya idealis banget nih. Wah, sikat gigi. Wah, gimana dok cara sikat gigi? 2 kali sehari, 2 menit, sudutnya mesti seperti begini, kumur-kumur abis itu. Tapi saya punya anak. Saya punya anak, ini anak saya yang pertama, yang anak perempuan, sikat giginya, wah pinter banget, buka mulut, ketawa-ketawa, happy. Anak saya nomor 2 yang laki-laki, baru masuk sedikit aja, bleh gitu lidahnya. Jadi ternyata saya juga, oh ternyata mulai empati nih, ternyata nggak segampang itu. Apalagi anak berkebutuhan khusus. Realitasnya apa? Mereka mempunyai sensory processing disorder. Jadi memang beberapa hal akan men-trigger sensori yang berlebihan, efek sensori yang berlebihan. Kadang-kadang gagging. Contohnya seperti di sini. Wah, baru masuk sedikit langsung udah muntah, akhirnya trauma. Susah buka mulut lama. Adanya aversions. Jadi ada beberapa hal yang memang gak suka banget aja. Itu bulu sikat giginya gak enak, bau odolnya gak enak. Ada oral sensitivity seperti tadi. Jadi dimasukin sikat gigi, bukannya buka mulut malah mingkem. Dimasukin apa-apa malah lidahnya menjulur keluar. Atau mungkin sebetulnya ada gigi yang seperti tadi udah sakit, jadi udah bolong, sikat gigi sakit banget. Akhirnya apa yang terjadi, setiap sesi sikat gigi itu diakhiri dengan tantrum. Orang tuanya akhirnya nyerah deh, gak usah sikat gigi aja. Nah, ini beberapa tips untuk menyikat gigi untuk anak ASD. Sebenarnya saya mendapatkan ini dari suatu website. Seringkali terapis itu sudah memperkenalkan sikat gigi karena memang itu sudah jadi salah satu program untuk life skills-nya. Nah, salah satu yang kita lakukan adalah mau ini ABK atau anak sendiri, sebetulnya sikat gigi itu sama-sama. Jadi kita komit pilih yang warnanya apa, karakternya apa, anak sukanya yang mana. Dan orang tua tuh harus mendemonstrasikan menyikat gigi ya, karena anak-anak tuh peniru yang paling ulung. Jadi kalau mereka lihat papa mama nggak pernah sikat gigi, ngapain deh sikat gigi. Jadi kalau papa mama memang melakukan itu sebagai sesuatu yang rutin, maka anaknya juga akan mengira, oh itu yang normal, itu yang harus saya lakukan. Jadi Bapak Ibu memang harus rutin menyikat gigi. Sekarang untungnya banyak gambar-gambar, banyak social stories, banyak bisa lihat di YouTube, bisa lihat di cerita di internet. Ada banyak tokoh-tokoh yang bisa membantu kita sebetulnya untuk mengajarkan anak. Cari tempat yang nyaman, saya selalu bilang kadang-kadang di sofa, kadang-kadang di tempat tiduran akan lebih nyaman. Tergantung dari disabilitas anak juga, ada nggak keterbatasan fisik. Nah, lalu yang terakhir adalah desensitisasi bertahap menyikat gigi. Yang ini kadang-kadang kita harus customize sama anaknya sendiri. Kalau belajar teori psikologi memang ada suatu teknik namanya desensitisasi. Jadi apa-apa tuh ada kayak step-stepnya sampai ke tahap yang paling dia gak mau, paling dia takutkan gitu misalnya. Tapi again ini di customize. Hari pertama cuma pegang sikat gigi, udah kasih reward. Hari kedua cuma disentuhkan, reward. Dan ini semua bertahap. Nah, anak-anak berkebutuhan khusus juga kadang nggak ngerti. Sikat gigi 2 menit, nggak ada bayangan 2 menit itu berapa lama. Saya selalu bilang, pakai timer, mereka ternyata akan mengerti kalau ada detik-detik yang jalan tuh kira-kira sampai kapannya mereka akan lebih mengerti karena itu tidak abstrak. Atau pakai lagu, jadi satu lagu YouTube kesukaan mereka, lagu itu 2 menit, itulah, ini saya mesti 2 menit ini bisa selesai lagunya. Nah, ini beberapa opsi-opsi untuk menyikat gigi, terutama kalau ada keterbatasan fisik, kita sesuaikan. Dan saya sebagai dokter gigi maupun tim saya, personil di klinik gigi, kita coba cari sama-sama deh posisi yang paling optimalnya tuh yang mana. Jadi nggak satu cara akan sesuai untuk anak yang lain. Lalu kan tentunya goal akhir kita itu sebetulnya supaya anak bisa mandiri, supaya pada akhirnya dia sendiri bisa sikat gigi, jadi nggak selalu tergantung pada orang tua. Kalau dari Asosiasi Dokter Gigi menyatakan bahwa anak manapun sikat gigi harus dibantu orang tua sampai usia 6 atau 7 tahun tergantung motoriknya. Tapi kalau anak berkebutuhan khusus terkadang perlu sedikit modifikasi, ini yang paling standar aja sih, biar gagangnya lebih tebal aja. Jadi dikasih anduk, dibebet. Ada juga sikat gigi yang 3-way, jadi sekali sikat itu 3 permukaan gigi bisa kena. Atau ini seperti di sini, ini sebenarnya dokter gigi yang buatkan, jadi pakai bahan cetak. Kalau ada yang pernah pakai behel tuh ada bahan cetak, dicetak gitu dia bentuk tangannya, jadi gampang untuk nyikat giginya udah sesuai bentuk tangannya yang
mungkin kurang begitu optimal. Atau beberapa speech therapist tuh sudah juga mengajarkan menggunakan sikat gigi listrik. Jadi itu sering dipakai untuk stimulasi otot-otot oromotor. Nah ini untuk orang tua ada yang takut sekali dengan fluoride. Pada tahu nggak fluoride itu apa? Tahu? Fluoride itu sebenarnya kalau kita pakai odol itu di dalamnya ada fluoride dia. Kenapa ditambahin fluoride? Karena ada penelitian kalau fluoride itu membuat permukaan gigi kita yang paling luar itu jadi keras. Jadi juga kalau bakteri, plak, jigong itu jadi berkurang deh dia nempelnya ke permukaan gigi. Fluoride itu sebenarnya ada di mana-mana, ada di pasta gigi. Kalau di luar negeri ditambahin di air minum, di Indonesia enggak. Lalu ada juga fluoride drops, fluoride tablets. Nah kenapa sih anak berkebutuhan khusus tuh orang tuanya sering takut banget nih sama fluoride, khususnya anak autistik. Karena ada beberapa peneliti yang bilang, oh kalau fluoride yang berlebihan itu bisa menyebabkan masalah neurodevelopmental. Jadi malah ada kemunduran. Tapi ternyata ada beberapa penelitian itu yang dikritik banget. Jadi penelitian itu tidak betul-betul kayak anekdotal kita bilangnya. Jadi nggak ada hasil penelitian yang jangka panjang. Lalu secara ilmiah akhirnya beberapa asosiasi akan tetap menganjurkan fluoride itu lebih berguna, dia efektif, dia aman. Asal dipakai sesuai dengan aturannya. Nah ada lagi yang bilang, oh anak autis itu sering ada gangguan pencernaan. Sedangkan kalau kita makan fluoride yang berlebihan, gangguan pencernaan makin menjadi deh. Dan apalagi kalau anaknya memang belum mampu untuk berkumur-kumur, jadi takutnya efek fluoride-nya berlebihan lagi. Saya menghargai semua pertimbangan orang tua ini, tapi kalau boleh yang jadi sedikit masukan, fluoride itu kalau studi-studinya semua tuh di negara-negara yang saya ceritakan tadi, air minumnya memang mengandung fluoride. Sedangkan air minum di Indonesia, air mineral itu yang kita kebanyakan minum tidak ada yang ditambah fluoride. Jadi paling nggak satu sumber fluoride kita eliminasi. Menggunakan pasta gigi itu sesuai umur. Jadi jangan juga seperti kadang iklan-iklan zaman dahulu itu pasta giginya sampai tebal banget gitu. Enggak. Jadi kalau misalnya masih baru gigi keluar sampai usia 2 tahun itu benar-benar cuma sebesar biji beras. Lalu kalau dia sudah agak lebih besar 2 sampai 6 tahun sebesar biji kacang polong. Di atas 6 tahun sudah boleh sepanjang sikat giginya tapi cuma selapis saja. Jadi paling nggak dari situ sudah ada pengontrolan jumlah fluoride yang memang bisa ditoleransi oleh tubuh. Tapi saya juga memahami kalau beberapa orang tua atau kalau memang DSA-nya menganjurkan udah jangan dulu pakai pasta gigi yang mengandung fluoride sampai waktu yang tertentu. Nah, ke dokter gigi salah satu gunanya adalah bisa ada beberapa bahan lain yang tidak mengandung fluoride yang bisa mencegah gigi berlubang. Nah, makanya ini kita customize juga untuk anaknya. Ada yang namanya toothmousse, ini isinya kalsium dan fosfat, ada probiotik yang memang khusus buat gigi mulut, ada antibakteri spray atau varnish, jadi gampang tuh cuma semprot gitu. Nggak perlu kumur-kumur karena memang kadang kemampuan kumurnya terbatas. Nah, sehingga inilah gunanya ke dokter gigi sedari awal. Nah ini yang jadi momok banget nih buat orang tua. Gimana caranya bawa anak saya ke dokter gigi, udah stres, dari berangkat udah stres. Sebetulnya AAPD ini, American Association of Pediatric Dentistry, bilang semua anak dianjurkan datang ke dokter gigi dari usia 6 bulan. Nah kadang-kadang papa mama tanya, 6 bulan giginya baru ada 1, baru ada 2, untuk apa ke dokter gigi? Tapi sebetulnya datang itu untuk kita kenalan, untuk juga kita coba ngobrol-ngobrol mengenai apa saja kemungkinan giginya itu bolong. Misalnya kalau anak masih minum susu botol, sampai usia berapa sih bolehnya? Lalu nanti pada saat mulai tumbuh gigi, cara-cara untuk membersihkan giginya bagaimana. Jadi lebih pengenalan, anak udah biasa ke dokter gigi sedari awal. Dan kalau untuk anak ABK, anak autis, sebenarnya usia 6 bulan terkadang dia belum didiagnosis juga sih untuk ASD-nya. Sehingga dari awal sebelum didiagnosis aja tuh udah biasa ketemu dengan kita, dengan dokter gigi. Nah, ke dokter gigi yang mana nih perginya? Sebetulnya dari kolegium kedokteran gigi, itu menganjurkan bahwa dokter gigi anak diberi kompetensi perawatan anak sampai usia 18 tahun dan anak berkebutuhan khusus itu juga masuk ke dalam ranah kompetensi kami. Jadi anak ABK walaupun sudah sampai usia dewasa pun akhirnya akan ke kami dokter gigi anak. Pemilih klinik giginya tuh mesti yang ramah juga sih kepada anak dengan disabilitas. Jadi apakah akses untuk fisiknya, personilnya biasanya udah terlatih, nggak yang nunggu lama. Karena kalau nunggu lama udah gelisah, udah sebel ya anaknya. Kadang-kadang waktu appointment dengan ABK yang sebelumnya yang mungkin maaf agak teriak-teriak, kalau bisa pasien yang berikutnya nggak dengar, jadi udah kita atur appointmentnya.
Dan yang saya ternyata sangat anggap berguna pada waktu COVID kemarin adalah dengan konsultasi telemedicine dulu. Jadi pada waktu itu tuh kayak terbatas banget kan kita bisa ketemunya. Kalau bisa perawatan beres 1 kali itu deh gitu. Jadi paling nggak kita udah persiapkan dulu karena dengan telemedicine bisa ada tanya jawab dengan orang tua, mereka isi form. Kira-kira sensitivitas anak nih apa saja, keluhannya apa, yang dia mau atau dia nggak mau bagaimana, apakah anaknya verbal, apakah anaknya non verbal. Jadi dari situ udah ada bayangan, kita udah siapin semua alat-alatnya, jadi datang kalau bisa cepat beres pulang. Dan ternyata itu akhirnya berlanjut sampai sekarang setelah masa COVID. Nah ini ada penelitian juga yang mengajarkan bahwa menggunakan visual pedagogi karena ABK itu melihat apa-apa secara visual ternyata lebih memahami daripada kalau dengan kata-kata. Jadi seperti ini sederhana aja sih, kita bisa kasih ini, dikirim PDF-nya. Oh dokter giginya saya bakal ketemu siapa, susternya siapa, klinik giginya wujudnya seperti apa, buka mulut yang diharapkan seperti apa, alat-alatnya seperti apa. Ternyata ini amat membantu. Dan saya ketemu di YouTube juga ini yang membantu karena ada social stories, bahkan ternyata di YouTube ini foto muka anaknya juga dipasang di pasiennya. Jadi anaknya memang mempunyai bayangan, oh kayak gini toh yang saya harapkan kalau datang ke dokter gigi. Jadi sudah tahu dia akan datang ke ruang tunggu. Tahu juga mesti nunggu dulu, tunggu sabar sedikit sampai akan dipanggil. Nah, dia akhirnya melihat, oh ini suasananya nanti akan seperti ini kalau klinik gigi. Bahwa memang akhirnya akan diharapkan duduk. Ada beberapa yang gak suka dengan sarung tangan, bisa diajarkan juga papa mama beli sarung tangan. Mereka kadang dengan bau sarung tangannya pun mungkin kurang begitu suka. Ini yang kadang menakutkan juga, lampu yang terang. Jadi paling nggak mereka udah tahu kira-kira nih apa sih yang diharapkan kalau ke dokter gigi. Nah ini pada waktu itu saya pernah memberikan suatu presentasi di PDG untuk dokter gigi umum sebenarnya waktu itu. Beberapa do's and don'ts untuk perawatan gigi ABK. Jadi sebetulnya ini sudah kita go through juga tadi. Pasien tuh kalau bisa yang rutin, orangnya sama, susternya sama, karena dia kayak udah biasa, ruangannya yang sama, perawatan sesingkat mungkin, alat-alat udah siap sebelumnya. Biasanya kita senang banget kalau bisa melibatkan orang tua, terapisnya, gurunya juga, karena itu akan membantu. Udah disiapin kadang dari berapa minggu sebelumnya. Menggunakan timer nggak hanya untuk sikat gigi, tapi untuk perawatannya juga. Jadi bilang, oh perawatan nanti 10 menit ya, kita pasang di situ timernya. Walaupun kadang-kadang agak berat juga buat kita, mesti buru-buru selesai itu, mesti komit 10 menit itu selesai. Kalau enggak, maka anak autisnya mungkin akan marah. Nah di sini mungkin ada suatu pertanyaan, physical restraint itu adalah kadang-kadang anak memang harus untuk demi keamanan anak juga diberikan suatu penahan supaya badannya nggak banyak gerak-gerak, nggak ada gerak mendadak, dan akan saya jelaskan sedikit sesudahnya. Nah general anestesia ini mungkin juga tanya-tanya, aduh dibius total hanya untuk kondisi gigi. Terus terang beberapa kasus ya, saya di Rumah Sakit Pondok Indah terkadang memang terpaksa melakukan perawatan dengan bius total. Karena memang anak yang datang seringkali kalau kondisi gigi sudah sangat berat, perawatan akan traumatis dan berbahaya. Tapi kadang-kadang kita juga dipanggil untuk melakukan bius total untuk tindakan yang kolaborasi. Jadi misalnya anak umur 6 tahun dia rencana mau sunat. Mau sunat sekalian deh giginya juga ada bolong-bolong dirapihkan. Nah itu juga kadang kita sebagai dokter gigi anak bisa bantu. Nah apa yang don'ts-nya? Jangan sampai pasien nunggu lama, jangan ganti-ganti personil. Ada yang tanya gimana kalau sedasi? Ada sebenarnya namanya sedasi. Kalau pernah dengar happy gas, dikasih gas jadi agak ngantuk-ngantuk, jadi agak happy. Sayangnya untuk ABK kurang begitu berhasil. Karena biasanya mereka kurang akan bisa ngikutin instruksi. Dan hipnosis itu juga jarang sekali bisa tercapai apa yang kita inginkan. Karena kontak mata itu ke kita, ke operatornya agak sulit terjadi. Jadi untuk suasana Indonesia yang panas sekali, asupan air minum harus banyak. Beberapa ABK nggak suka air minum, ada pasien saya yang betul-betul nggak bisa minum air minum, anak cerebral palsy. Jadi agak sulit itu kondisinya. Nah bagaimana dengan anak ASD? Ternyata anak ASD sayangnya memang banyak sekali yang juga tetap mengalami gigi berlubang. Kenapa sih begitu? Karena memang ada tantangan-tantangan untuk menjaga kebersihan mulutnya. Ada beberapa obat yang dikonsumsi oleh ABK yang bisa menyebabkan tadi air liur itu jadi kering sekali, jadi nggak ada yang membasuh gigi secara alami. Lalu beberapa anak juga picky eater, jadi emang jenis makanan yang mau dimakan itu aja.
jenis makanannya maunya yang lembek-lembek aja. Atau kalau jenis makanannya beda sedikit, dia nggak mau punya, tapi cuma disimpan aja di rongga mulut. Jadi kayak anak kemut. Nah, kira itu juga membuat gigi mudah untuk berlubang. Lalu menjelang anak dewasa, tadi paling banyak memang kan gigi-gigi bolong lah sampai kira-kira anak usia sekolah. Makin dewasa bagaimana? Kondisi gigi itu bisa kalau tidak dibersihkan karang giginya memang menjadi namanya penyakit gusi. Gingivitis kalau dia ringan atau seperti ini dia periodontitis, jadi udah gusi gampang berdarah, karang gigi banyak. Atau nanti anak sudah usia remaja atau sudah dewasa muda, ada geraham bungsunya yang nyangkut. Mungkin Bapak Ibu di sini juga ada tuh pernah ngalamin geraham bungsunya nyangkut. Ini salah satu contoh juga kalau kita sampai bius total. Karena pencabutan geraham bungsu yang membutuhkan operasi seringkali harus di rumah sakit untuk ABK. Nah, di situ juga saya sebagai dokter gigi anak suka ikut dipanggil. Sekalian deh kalau karang giginya memang banyak, bersihkan semuanya. Jadi kita kolaborasi biasanya dengan dokter spesialis bedah mulut. Nah, bagaimana dengan perawatan yang rehabilitatif atau estetik? Saya memang sering juga dapat pertanyaan, bisa nggak ya anak saya pakai behel nih dok, giginya berantakan banget. Jujur ini tergantung sekali dengan kondisi anak. ASD itu sendiri adalah suatu yang spektrumnya sangat bervariasi, dari yang ringan sampai yang berat, dari yang verbal, non-verbal, kerjasamanya juga masing-masing anak berbeda-beda. Nah, di sini saya selalu bilang kita harus realistis, terus terang. Tidak semua kasus bisa kita rawat dengan braces, sedikit bahkan kasus yang bisa kita rawat dengan braces. Terkadang dokter gigi harus sedikit modifikasi dari apa yang ideal, kita modifikasi, kita coba cari cara yang mana yang paling nyaman untuk anaknya. Yang penting tetap bisa menjaga kebersihan mulut. Kalau misalnya Bapak Ibu yang pernah pakai behel tahu kan ya, bersihnya lebih susah lagi. Gigi tanpa behel aja udah susah, struggle bersihinnya. Apalagi ada behel, ada kawat, ada karet, wah lebih lagi susah. Jadi jangan juga akhirnya pakai behel tapi seadanya dilepas tapi giginya banyak yang berlubang. Jadi kita cari pilihan yang paling mudah untuk anak dan caregiver ya. Nah, semoga ada sedikit saran-saran dari saya yang bisa dibawa pulang dari presentasi ini, bahwa memang kita semua menyadari ASD atau anak berkebutuhan khusus itu mempunyai banyak tantangan untuk perawatan. Mau dia perawatan di rumah untuk pemeliharaannya, atau untuk bisa dibawa ke dokter gigi. Lalu yang penting banget adalah perawatan pencegahan. Jadi memang memulai kebiasaan merawat gigi dari sedini mungkin, mulai dari papa mamanya juga, dan membiasakan diet yang baik dari awal. Lalu membawa dokter gigi jangan lupa kalau bisa umur 6 bulan, saya bilang memang kadang 6 bulan aduh udah banyak banget lagi mau imunisasi, mau segala macam, lupa. Paling enggak kalau bisa umur setahun saja, karena saya pernah mengalami pasien umur setahun giginya aja udah benar-benar abses, sudah bolong, udah sakit. Jadi betul-betul dibawa ke dokter gigi, jangan lupa ada di checklistnya check up rutin yang sesuai dengan saran tadi dari dokternya, apakah dengan risiko karies yang rendah atau tinggi tadi. Dan memang sangat kita dambakan ya sebagai dokter gigi, kerjasama tuh dengan anak, orang tua, dengan gurunya, dengan terapisnya, dengan dokter anak, itu yang sangat-sangat kita sebagai dokter gigi anak harapkan. Sekian mungkin presentasi saya terima kasih sekali yang hadir. Kalau mau nanya-nanya juga silakan ke email saya atau bisa ke DM ke IG dari klinik gigi saya juga. Oke, baik. Terima kasih Dokter Wina. Mungkin boleh dari Bapak Ibu ada yang punya pertanyaan untuk Dokter Wina, silahkan. Belum ada mungkin ya? Oke, kalau belum ada mungkin aku mau sharing-sharing sedikit kali ya. Jadi ternyata aku juga baru tahu nih dok, kalau dari umur 6 bulan itu harus, maksudnya kita sebagai orang tua harus bawa anak kita ke dokter gigi. Jadi memang itu terjadi di saya kebetulan takut banget sama dokter gigi sejujurnya. Bahkan sampai sekarang udah dewasa saya masih kadang suka takut ke dokter gigi. Sebenarnya yang ditakutkan adalah lebih ke mungkin tadi yang dokter sudah sampaikan juga, sinar lampunya, terus juga suara sih. Kalau saya pribadi suara alat mesinnya itu benar-benar buat saya takut banget. Jadi itu sih pengalaman saya, ternyata memang harus dari 6 bulan ya Bapak Ibu buat bawa ke dokter gigi, karena kan buat pengalaman juga ya buat ke anaknya biar tahu di dalam dokter gigi ini ada apa aja sih alat-alatnya dan lain sebagainya. Nah mungkin pertanyaan dari saya nih dokter,
ada nggak sih pengalaman dokter yang paling berkesan gitu selama dokter menangani pasien dengan ABK? Ada nggak pengalaman yang paling berkesan? Silahkan. Pengalaman paling berkesan adalah pada saat ada pasien saya datang. Sebenarnya pasien ini terdiagnosis tidak jelas betul diagnosisnya apa. Pada waktu itu memang Down syndrome ya, tapi lalu DSA-nya juga bilang dia ada autistiknya juga. Jadi kayak kombinasi. Waktu pertama kali datang, waduh struggle banget. Benar-benar berontak, benar-benar marah, tantrum, mamahnya didorong, dia bahkan lebih kuat dari mamanya. Sayangnya memang datang waktu itu umurnya sudah 7 tahunan kira-kira. Tapi seiring sering waktu, mamahnya orangnya telaten banget, benar-benar tetap coba datang. Gak berhasil hari ini, datang lagi, gak masalah, kita coba lagi. Akhirnya menjadi anak yang sungguh sangat-sangat kooperatif. Dan itu adalah salah satu yang akhirnya kita berhasil melakukan perawatan yang tidak saya sangka-sangka, perawatan rehabilitatif tadi. Giginya bisa dirapihin, giginya tuh tadinya tumpang tindih. Saya tadinya mau pasang foto dia di sini, tapi takutnya presentasinya kurang waktunya. Jadi itu mungkin yang saya bisa bilang yang paling berkesan untuk saya. Dan di situ memang kelihatan juga kerjasama dengan orang tua itu penting banget, karena kadang beberapa orang tua, aduh ya udah gak berhasil, enggak deh, gak apa-apa, gak usah deh. Atau ya mungkin bukan saya mencegah juga pindah ke dokter lain, tapi kadang udah pindah dokter, tapi akhirnya nggak betul-betul bisa tercapai apa yang diharapkan. Itu di situ saya berkesan banget dengan pasien itu. Oke, baik, terima kasih Dok. Untuk Bapak Ibu kira-kira ada yang punya pertanyaan yang mau ditanya? Ini kesempatan yang benar-benar baik banget nih, numpung sekarang ada Dokter Winanya. Mungkin mau sharing pengalamannya dengan anak ABK? Ada yang mau sharing? Gak ada ya? Masih malu-malu mungkin ya Dok ya? Masih malu-malu, masih pagi ya? Oke. Belum ada pertanyaan? Oke, belum. Oke, nggak apa-apa. Mungkin dokter juga bisa nih boleh ceritain kira-kira kalau tadi mungkin kasusnya yang di Indonesia ya. Kalau yang di luar negeri ada nggak kasus yang paling berkesan buat dokter kira-kira? Kalau di luar negeri ini terus terang beda lagi. Kita kebanyakan melakukan tindakan yang preventif. Tetapi memang dan ini juga mungkin yang juga diharapkan dari pemerintah. Support dari pemerintah di Australia itu ke anak berkebutuhan khusus, ke orang tuanya itu luar biasa. Jadi mereka bahkan saya ingat ayahnya ada yang sampai tidak perlu bekerja karena dia dapat insentif dari pemerintah untuk bisa melayani anaknya. Jadi betul-betul his life is for his child. Waktu itu saya lihat perjuangan si papa ini. Bedanya lagi, tapi kalau ini sebenarnya sedikit saya sayangkan. Oleh karena funding dari pemerintah yang begitu besar, banyak kasus kalau dia sudah belum berat banget, nggak kayak di sini, langsung ke rumah sakit, langsung bius total. Karena dokter giginya terkadang waktunya tidak bisa seperti saya cerita pasien yang tadi, mamanya datang berulang kali, biaya konsultasi di sana tuh mahal sekali. Jadi kadang mereka mendingan ya udah langsung bius total beresin. Tapi yang saya lihat sayangnya kurang ada pembelajaran. Jadi anaknya maupun orang tuanya jadi selalu tergantung pada tindakan di rumah sakit bius total aja terus. Tapi anaknya nggak pernah ada suatu pembelajaran sehingga akhirnya bisa mampu dirawat giginya dengan keinginan dia sendiri. Itu mungkin kekurangannya yang saya lihat justru karena funding yang banyak itu tadi. Jadi beda memang. Kalau mengenai bagaimana penanganan mereka secara umum, saya rasa di sini sudah sangat maju sebenarnya kalau dari segi terapinya. Jadi dari sisi itu kurang lebih sama. Tapi itu contohnya perbedaannya. Walaupun saya dulu di Australia itu ya juga udah lama banget, udah 20 tahun yang lalu. Saya nggak tahu mungkin sekarang udah berubah. Oke, baik. Terima kasih Dok. Mungkin buat yang baru datang, apakah ada pertanyaan untuk Dr. Wina yang ingin disampaikan? Ini kesempatan yang besar banget nih. Mumpung ada expertnya langsung. Gitu. Lumayan kan maksudnya kalau konsultasi ke dokter gigi bayar, kalau sekarang enggak nih. Gratis, ada dokternya langsung. Oke.
Oke. Nah, sebenarnya kalau dari saya sih memang belum ada pengalaman ya dok, karena saya juga kebetulan belum punya anak. Saya juga nggak, maksudnya belum ada pengalaman untuk anak SD yang buat pergi ke dokter gigi. Tapi mungkin saya penasaran deh dok, kan sebenarnya untuk anak autism itu banyak tingkat-tingkatannya. Kalau yang tingkatannya sampai parah banget, sampai yang bener-bener maksudnya mungkin dia lihat cahaya aja bener-bener nggak bisa, terus denger alat itu yang bener berisik itu bener-bener nggak bisa. Itu gimana dok penanganannya? Pernah nggak ngalamin kasus seperti itu? Ya memang pernah, akhirnya ada beberapa anak yang memang arah spektrumnya yang berat, mau nggak mau memang kami rawat dengan bius total itu tadi. Karena itulah yang hasil perawatan kita bisa optimal, karena perawatan gigi untuk ABK semua orang dewasa pada dasarnya giginya akan bereaksi sama-sama aja, jadi nggak juga bisa cepat-cepat tambal sulam, tambalan tetap harus ada waktu yang cukup untuk dia mengeras, untuk dia bisa bertahan dengan baik. Nah jadi kalau anaknya direjeng, dipegangin, udah nggak memungkinkan, apalagi kalau yang datang sudah anak yang dewasa usianya dan memang fight back ya. Jadi beberapa kasus seperti itu sayangnya memang tetap harus kita lakukan di lingkungan rumah sakit dengan bius total. Jadi memang harus dicek secara fisik. Kalau mau bius total itu harus ada persiapan sebelumnya ke dokter neurologisnya kalau udah dewasa, lalu dicek ke dokter anestesi, foto ronsen paru. Jadi memang banyak sekali tingkatannya. Makanya tadi preventif sih yang paling utama. Beberapa anak yang spektrumnya cenderung spektrum berat, sebetulnya kalau dari usia yang dini banget kadang mereka kayak biasa sih untuk perawatan preventif biasa-biasa, cuman bersihin gigi scaling masih bisa. Tapi tadi contohnya memang yang udah kebutuhan perawatannya tinggi sekali ya. Tapi ada kok caranya. Oh oke. Berarti memang salah satu jalannya pertama bios total ya dok ya. Oke. Gimana Bapak Ibu? Apakah ada ya? Oh boleh silahkan. Ada salah satu klien saya yang punya masalah gitu di giginya gitu. Nah orang tuanya ini udah cerita kalau dia tuh udah beberapa kali ke dokter gigi gitu. Nah tapi saya juga masih belum tahu apakah dia berpindah-pindah ke tempatnya atau tidak gitu. Nah yang ingin saya tanyakan, di tempat dokter sendiri itu berapa lama waktu yang dokter berikan agar misalnya kan dia datang terus tiba-tiba anaknya tantrum gitu. Nah itu berapa lama span waktu yang dokter berikan gitu. Kalau misalnya ini sudah lewat dari sekian menit misalnya, ini kayaknya off dulu, mungkin bisa datang di lain waktu gitu dok. Masing-masing anak bagian beda-beda, ada yang pendekatannya perlu lama, ada yang singkat, tetapi di luar dari 30 menit biasanya tidak akan efektif lagi. Jadi 30 menit itulah memang waktu yang kita berikan. Karena di bawah usia 5 tahun, rata-rata dia masih akan lebih baik penerimaannya. Makanya sangat prefer di bawah 5 tahun itu memang paling nggak datang. Kalau tadi ya udah ideal banget ya 6 bulan, tapi di bawah 5 tahun datang dokter gigi, itu sudah masih bisa kita lakukan pendekatan-pendekatan. Mau anaknya kondisinya ringan sampai berat. Tapi di atas 5 tahun, terkadang kalau memang yang berat, kadang mereka resisten juga terhadap apa yang kita train. Tapi 30 menit sih kalau untuk pertanyaannya, dan semoga itu juga cukup untuk orang tuanya. Kadang ada yang nggak berhasil, ngamuk-ngamuk dulu, tantrum, berhenti dulu, keluar dulu, santai dulu, lalu tanya balik lagi, taunya mau, kadang nunggu pasien yang berikutnya. Saya berada di sekolah inklusif di Karawang. Saya punya anak yang tipikalnya adalah ADHD. Dia itu kalau tantrum itu dia gigit-gigit tangannya sampai tangannya itu kayak tumbuh bulu. Ya, karena air liurnya atau bagaimana saya kurang tahu. Nah, gigit-gigit itu tadinya sih giginya sih tidak maju gitu, tapi sekarang maju. Nah, itu berpengaruh ketika tantrum karena tekanan itu apa gimana ya dok? Nah, satu lagi, kalau mengajari anak berkebutuhan khusus itu tentang caranya gosok gigi itu memang tahapannya itu panjang. Jadi mengenalkan alat dulu, kadang kan ada anak yang dimasukkan benda ke dalam mulutnya saja sudah nolak gitu. Nah, ini karena di kami itu ada makan siang, jadi setelah makan siang itu kan gosok gigi.
Nah, mungkin ada beberapa waktu yang tidak bisa saya temani gitu. Nah, dalam ini kan kayak ada lagu Upin Ipin kan yang kalau gosok gigi kan bulat bulat bulat. Nah, aslinya itu bulat-bulat apa? Atas bawah. Itu. Nah, terus juga kan eh, anak-anak tuh lebih makan odolnya gitu, bukan bukan dibuat apa namanya, membersihkan gigi sisa makanan. Nah, itu tuh sebenarnya kalau dari kedokteran tuh eh, odol yang baik untuk anak tuh yang berasa apa yang bagaimana gitu. Gitu dok, terima kasih dok. Untuk bisa mengubah perilaku tersebut memang di luar dari ranah kami, karena itu memang adalah untuk behavior management. Terkadang saya kira dari guru yang juga membantu dan mungkin dari counselor atau terapis yang ada di sekolah. Tapi menjawab pertanyaan, bisa nggak sih gigi itu maju karena digigit-gigit? Nah, itu ranahnya kami memang. Pada dasarnya gigi itu bisa jadi berubah posisinya kalau sesuatu dilakukan selama 6 jam berturut-turut. Jadi misalnya anak nyot jempol, giginya bisa tonggos. Kalau dia palingan 6 jam nempel terus malam nyot terus kayak gitu. Tapi kalau cuman sebentar nyot udah itu enggak. Jadi tergantung seberapa lamanya dia gigit-gigit itu tadi. Kalau memang continue 6 jam, maka ya mungkin itu jadi salah satu penyebab giginya makin tonggos. Contohnya lagi, makanya behel itu mesti dipakai terus-menerus karena tekanan dari behel untuk mengubah posisi gigi juga mesti berapa jam minimum dipakai. Makanya behel ditempel. Atau kalau behel yang lepasan paling nggak setengah hari pada saat pulang. Jadi itulah tergantung berapa lama durasinya. Tapi hal lain yang juga bisa mempengaruhi giginya jadi tambah tonggos atau enggak, tergantung dari terus terang parentsnya juga. Karena gigi itu tonggos atau enggak diturunkan nantinya jadi dari orang tua, ditambah lagi bisa diperburuk oleh kebiasaan buruknya itu tadi. Tapi memang bisa dibantu ke dokter gigi sih, karena ada beberapa alat yang bisa membantu supaya anak tuh nggak terlalu bisa misalnya menyet jempol atau gigi-gigi seperti itu. Mungkin bisa disarankan untuk dokter gigi. Nah, pertanyaan Bapak yang kedua mengenai menyikat gigi. Jadi memang kan saya ngerti pasti harapan Bapak anak-anak akan semakin lama semakin mandiri, semakin bisa supaya sendiri. Mengenai tekniknya, tadi saya memang cerita sedikit, itu pas saya idealis banget, tekniknya macam-macam banget, mesti sudutnya begini gitu. Tetapi pada dasarnya anak-anak sebagaimanapun yang bersih loh Pak, maksudnya saya ngerti sekali untuk ngajarin ABK untuk bisa dengan dia berputar atau dia horizontal itu nggak boleh. Itu kita contohkan, tetapi paling nggak dia coba membersihkan semua permukaan giginya Pak. Karena kalau kita sangat mengikuti teorinya kadang-kadang kurang begitu tercapai dan kurang begitu bisa dipahami. Yang mungkin bisa saya sedikit tambahkan, kenapa orang jangan sikat gigi horizontal? Sebenarnya karena kalau semakin dewasa gusi kita tuh makin aus, makin rusak kalau kita gesek dia terus. Jadi yang namanya resesi gusinya jadi naik. Sehingga harapannya kita memang berputar gitu gerakannya atas bawah. Atau kita suka bilang merah putih, dari gusi ke putih, merah ke putih, merah ke putih seperti itu. Tetapi untungnya untuk anak-anak karena dia nanti akan ganti dari gigi susu ke gigi dewasa, masalah itu nggak terlalu besar. Jadi kalaupun pada masa gigi susu gusinya itu agak turun, agak resesi, nanti gigi dewasa tumbuh yang baru lagi, perlekatan gusinya akan baru lagi. Jadi untungnya di situ nggak terlalu efek. Tapi memang semakin anak nanti sesudah giginya gigi dewasa semua, baru di umur 12 tahun itu kita mulai ajarin teknik yang lebih baik lagi dan harapannya di saat itu sudah lebih bisa ada pemahaman, sudah lebih bisa mengerti. Jadi jangan terlalu khawatir Pak kalau masih pada kecil-kecil memang sikat giginya sebisanya mau dia tekniknya kurang gitu maksimal, it's okay sih Pak. Lalu tadi pertanyaan ketiga jadi udah agak ya pasta gigi. Tadi saya ada jelasin sedikit mengenai pedoman-pedoman pasta gigi. Nah itu juga jadi pertanyaan sering orang tuanya bilang, sikat gigi bisa ke yang awalnya. Kalau anaknya pakai pasta gigi yang untuk anak-anak banget memang manis. Jadi manisnya bukan gula sih, bukan gula sukrosa yang bikin gigi kita bolong. Tapi biasa isinya namanya aspartam atau xylitol. Tapi apa yang terjadi? Memang malah diemut-emut, diisep-isep. Malah bukannya dia belajar untuk lepeh, tapi malah enak deh, malah jadi kayak permen. Maka itu memang saya menyarankan pemakaian tuh tipis banget, sedikit aja sih Pak. Ini kayak jangan kayak di iklan-iklan
Ya, sebiji jagung lebih kayak kacang polong, itu hanya segitu aja. Jadi paling nggak taste-nya manis-manisnya nggak terlalu. Lalu apakah kalau tertelan bahaya atau enggak? Tadi memang untuk beberapa orang tua ABK khawatir terhadap itu, tetapi paling tidak kandungan fluoride di air minum itu di Indonesia nggak ada sama sekali. Jadi kalaupun dia ada menelan sedikit fluoride dari odol atas asal jumlahnya sesuai dengan usianya ini masih dalam batas yang wajar. Lalu kalau sedikit menghibur lagi untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, sebenarnya kalau dari American Dental Association itu bilang, habis kita sikat gigi, anak manapun nih, kita orang dewasa, anaknya atau apa, habis kita sikat gigi sebenarnya nggak selalu harus kumur, karena sebenarnya si fluoride itu sendiri nempel di gigi itu bisa membantu mencegah. Tapi kalau kita sikat gigi langsung kita kumur, sebenarnya efek dari si odolnya akan hilang. Gitu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa sih kalau sampai tertelan jumlah kecil. Tapi memang di train jangan sampai diisep-isep itu tadi Pak, karena disitulah lebih banyak dia akan menelan di fluoride-nya ya Pak. Dan nanti seiring waktu odolnya udah berkembang menjadi odol orang dewasa, kandungan lainnya yang tidak kita harapkan tertelan sebenarnya jadi tambahannya ada. Kandungan-kandungan kimia yang menyebabkan odol itu berbusa-busa itu juga tidak kita harapkan tertelan dalam jumlah yang banyak. Untuk anak ABK, saya sarankan kalaupun nanti udah waktunya untuk ganti odol dewasa tetap hanya selapis tipis aja. Jadi emang udah sepanjang si sikat gigi tapi cuman selapis tipis aja. Enggak kayak di iklan-iklan kayak banyak gitu, enggak. Makasih loh Pak pertanyaannya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sudah selesai untuk materi hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Dr. Wina atas penyampaiannya pada pagi hari ini. Sangat seru sekali, semoga bermanfaat juga untuk Bapak Ibu. Terima kasih juga atas kehadirannya. Dan jangan lupa dari Spekix kita jual merchandise di booth Spekix, jadi boleh ke booth Spekix nanti untuk lihat-lihat. Dan nanti selanjutnya juga akan ada materi baru di jam 11:15 di sini, tapi dengan topik yang berbeda. Terima kasih saya ucapkan, saya Feni pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang.